Selain memberikan dampak secara langsung pada sektor kesehatan, pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi. Menurut Kamar Dagang dan Industri, sebanyak 6,4 juta pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun dirumahkan. Ditambah lagi, masih banyak yang belum terdata di luar jumlah tersebut. Adanya kondisi tersebut tentu saja berimbas pada penurunan atau bahkan hilangnya pendapatan masyarakat, sehingga dapat menghambat upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Untuk meresponnya, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program jaring pengaman sosial dengan tujuan agar masyarakat terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini meliputi antara lain kartu sembako, PKH, BLT, subsidi listrik, ataupun kartu prakerja. Yang menjadi permasalahan, pada akhirnya tidak semua masyarakat yang terdampak dan benar-benar membutuhkan kemudian menerima program tersebut. Baik itu karena belum masuk dalam basis data terpadu ataupun pendataan lanjutan yang dilakukan. Pemerintah secara bertahap juga telah mulai memberlakukan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, jumlah kasus akhir-akhir ini justru meningkat sehingga ada potensi bahwa situasi tersebut justru akan kembali memberikan dampak secara ekonomi. Selain itu, berakhirnya pandemi COVID-19 juga belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu segera diantisipasi, salah satunya dengan memperluas jaring pengaman sosial di masyarakat. Dalam hal ini melalui lumbung pangan di tingkat RT ataupun RW. Lumbung pangan ini pada dasarnya merupakan sebuah bentuk jaring pengaman sosial yang bersifat gotong royong, di mana warga secara bersama-sama melakukan pengumpulan dan pengadaan bahan pangan, khususnya bahan pokok. Bahan tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu bagaimana mekanismenya? Pertama adalah mendata kondisi ekonomi warga. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ekonomi warga, dalam hal ini yang mampu, cukup mampu, atau kurang mampu, yang sekaligus berfungsi untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Kedua adalah mengidentifikasi penyedia bahan pangan di lingkungan RT ataupun RW, utamanya yang menyediakan pemenuhan karbohidrat seperti beras, protein seperti telur, ikan, atau kacang-kacangan, serta vitamin dan mineral seperti sayur. Selain untuk keperluan pengadaan bantuan, hal ini sekaligus juga berfungsi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat setempat. Ketiga adalah menghimpun bantuan yang berasal dari warga lingkungan RT atau RW. Bantuan dapat berupa bahan pokok atau uang sebagai kas untuk pengadaan bahan pokok sesuai yang disepakati secara bersama. Terakhir adalah mendistribusikan bantuan yang telah dihimpun kepada prioritas penerima bantuan dengan mekanisme yang telah disepakati secara bersama. Selain melalui mekanisme tersebut, warga juga dapat menanam tanaman pangan di pekarangan mereka, baik itu secara pribadi atau bersama-sama dalam rangka mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.